Ini bisa. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak didik kami kelas 11. Kita lanjutkan materi kita ya, tentang laju reaksi ya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang hari ini kita akan mempelajari tentang perhitungan laju reaksi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya suatu reaksi itu memiliki kecepatan reaksi ya, tergantung daripada ukuran zatnya, kan begitu kan. Misalkan kapur, misalkan kita masukkan ke dalam air. Nah, kapur tersebut tergantung daripada bisa larut dalam air, itu kecepatannya tergantung daripada luas permukaannya, kan begitu. Kemarin kan di antara faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi yaitu luas permukaan. Kemudian ada juga ukuran, misalkan ukurannya, kalau dia ukurannya lebih kecil maka dia akan lebih mudah larut, kan begitu. Kalau dia luas permukaannya lebih besar maka dia akan lebih mudah larut atau kecepatan reaksinya lebih besar, kan begitu. Nah, kemudian apabila ditambah katalis atau zat yang dapat mempercepat reaksi, maka dia akan berlangsung ya lebih cepat ya, reaksinya akan berlangsung lebih cepat. Nah, di sini ada sebelum kita masuk ya ke dalam perhitungan laju reaksi, nah nanti itu dia ada istilah molaritas. Molaritas itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam setiap liter larutan. Di molaritas ya, itu M besar simbolnya, mol per liter ya, mol per mililiter, milimol per mililiter. Nah, jadi M besar itu kalau rumus yang biasanya itu adalah 100, ini dia harusnya ribu ya, gram per mr kali 1000 per V ya, per V. Nah, ini dia harusnya dia apa, gram per mr kali 1000 per V. Ini harusnya 1000 ya, V nya tapi dalam mililiter. Oke. Nah, ini kita ralat ya, harusnya dia 1000 ya. Nah, selain itu juga sebelum kita masuk ke dalam perhitungan laju reaksi nanti, itu dia ada istilah persen berat. Persen berat itu artinya gram zat terlarut per gram larutan kali 100%. Nah, jadi ya di sini ini harus ya sudah kita hafal ya rumusnya ya, gram per mr kali 1000 per V untuk molaritas. Kemudian untuk persen berat yaitu gram zat terlarut per gram larutan kali 100%. Oke. Nah, itu dia ya. Nah, contoh misalkan konsentrasi larutan ini dibuat dengan melarutkan 4 gram NaOH MR40
ke dalam air sehingga volume 100 mili adalah, berarti di sini yang diketahui di sini adalah apa? Gram mr. Kemudian kita masukkan ke rumusnya langsung ya. Berarti ini ditanya M ya kan? M besar berarti gramnya 4, mr-nya 40, berarti 4/40 sama dengan 0,1 dikali dalam air volumenya 100. Berarti di sini 100, berarti 1000/100 sama dengan 10. Berarti 4/40 0,1 dikali dengan 10, jawabannya 1 molar ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalkan massa jenis CH3COOH 5,2 M adalah 1,04 gram per mililiter. Jika MR sama dengan 60, konsentrasi asetat dalam persen berat adalah, nah berarti di sini diketahui massa jenisnya ya 1,4 gram per mili ya kan. Kemudian molaritasnya 5,2, MR-nya adalah 60. Konsentrasi asetat dalam persen berat adalah, nah nanti akan kita peroleh konsentrasinya, konsentrasi dalam persen berat. Nah, konsentrasi dalam persen beratnya adalah, nah setelah dicari ya, maka nanti akan kita dapat jawabannya 30% ya, 30%. Nah, itu kita gunakan rumus persen berat ya, persen berat. Nah, kita cari dulu ya, dia apa namanya, gramnya ya kan. Kita cari dulu gramnya, kemudian nanti kita tentukan konsentrasi atau molaritasnya ya. Oke. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke apa namanya ya, laju reaksi ya. Nah, perhitungan laju reaksi ya. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, jadi laju reaksi, oke. Nah, orde dan persamaan laju reaksi. Nah, jadi dalam rumus ya, dalam persamaan laju reaksi atau rumus laju reaksi itu ada namanya orde reaksi ya, orde reaksi. Nah, orde reaksi itu apa? Orde reaksi adalah bilangan pangkat yang menghubungkan perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju reaksi. Nah, bilangan pangkat yang menghubungkan perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju reaksi ya. Jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan A kali dan ternyata laju reaksi B kali, maka A pangkat orde sama dengan B. Nah, jadi orde reaksi itu adalah bilangan pangkat yang menghubungkan perubahan konsentrasi terhadap perubahan laju reaksi ya, terhadap perubahan laju reaksi. Nah, jika konsentrasi salah satu zat dinaikkan A kali dan ternyata laju reaksi naik B kali, maka A orde sama dengan B ya. Nah, persamaan laju reaksi hanya bisa dinyatakan setelah dilakukan eksperimen. Dengan demikian laju reaksi pada umum tidak dapat dinyatakan hanya dari persamaan reaksi.
Untuk reaksi A tambah B menghasilkan C, persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat M. M ini adalah order reaksi ya. M adalah order reaksi A. B pangkat kali konsentrasi B pangkat order reaksi N. Nah, jadi keterangannya V itu adalah laju reaksi ya. K itu adalah tetapan laju reaksi. Nah, ini biasanya ada di soal ya. M itu adalah order reaksi terhadap A. N itu adalah order reaksi terhadap B ya. N itu adalah order reaksi terhadap B. Nah, jadi inilah rumus ya atau persamaan laju reaksi ya. V sama dengan K dikali A pangkat M kali B pangkat N ya. Jadi konsentrasi A pangkat M kali konsentrasi B pangkat N. M itu adalah order reaksi terhadap A, N itu adalah order reaksi terhadap B ya. Nah, jadi order reaksi total yaitu M tambah N. Order reaksi total yaitu M tambah N. Jadi reaksi total adalah M tambah N. Nah, cara menentukan order reaksi. Jika tahap-tahap reaksi diketahui, maka order reaksi terhadap masing-masing zat adalah koefisien tahap yang paling lambat. Sebagian besar reaksi-reaksi sulit diamati tahap-tahapnya, sehingga order reaksi terhadap suatu zat ditentukan melalui eksperimen. Nah, konsentrasi zat tersebut dinaikkan, konsentrasi zat lain dibuat tetap. Ya. Contoh. Nah, misalkan ada suatu reaksi 2NO tambah Br2 menghasilkan 2NOBr. Nah, ya, seperti ini ya. Maka di sini persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO dikali dengan konsentrasi Br2. Nah, seperti itu dia ya. Jadi kalau ada reaksi seperti ini ya, maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali NO dikali Br2 ya. Nah, kemudian jikalau ada soal seperti ini, data percobaan untuk reaksi A tambah B adalah sebagai berikut. A tambah B misalkan, tapi di sini diketahui konsentrasi masing-masing. Nah, di sini sudah diketahui konsentrasi masing-masing. Zat A misalkan konsentrasinya 0,1 direaksikan dengan zat B 0,05 menghasilkan zat C misalkan kan. Nah, jadi di sini dia mempunyai kecepatan reaksi. Kecepatan reaksinya yaitu 20 molar per sekon. Berarti 20 molar ya, 20 molar per sekon kecepatan reaksi atau laju reaksinya. Nah, maka di sini kalau misalkan dia 0,3 zat konsentrasi zat A direaksikan dengan 0,05 zat B, maka dia kecepatan reaksinya adalah 180 molar per sekon. Kalau misalkan dia 0,1 konsentrasi zat A direaksikan dengan 0,2 konsentrasi zat B, maka kecepatan reaksinya adalah 320 molar per sekon. Nah, yang ditanya adalah order reaksi. Nah, order reaksi A dan B berturut-turut adalah, maka order reaksi zat A dan B berturut-turut adalah. Nah, bagaimana cara mencari order reaksi? Nah, order reaksi itu kan berarti M ini kan begitu kan,
Kalau nilai A-nya kan sudah kita dapat, bisa kita dapat dari sini. Konsentrasi zat A 0,1 misalkan kan. Jadi di sini kita taruh 0,1. B-nya berapa? B-nya misalkan 0,05. Maka dari sini bisa kita dapat 0,05. Maka V-nya sama dengan 20. Berarti yang ditanya di sini adalah M dan N. Nah, bagaimana cara mencari M dan N? Nah, cara mencari M dan N, ya, cara mencari M dan N itu dengan cara membandingkan satu konsentrasi ya dengan konsentrasi yang lainnya. Nah, karena nilai K, nilai tetapan laju reaksi dalam setiap reaksi berapapun itu konsentrasinya itu sama, maka kita gunakan rumus ya, kita gunakan rumus dengan cara membandingkan satu konsentrasi dengan konsentrasi yang lainnya. Nah, jadi di sini supaya apa? Supaya K-nya dia habis, K-nya dia sama dengan 1. Nah, kalau K-nya nilai misalkan K1 kita bandingkan dengan K3 misalkan kan. Nah, jadi kan nilai K ini kan selalu sama berapapun konsentrasinya dalam suatu reaksi. Nilai K tetapan laju reaksi ya dalam suatu reaksi, dalam satu reaksi, maka dia nilainya sama. Maka untuk membuat nilai K itu sama dengan 1, maka dengan cara membandingkan dengan konsentrasi yang berbeda, sehingga nanti didapat, misalkan kita bandingkan di sini V1 ya, V1 yang ini dengan V3 misalkan kan. Nanti di sini V1 per V3 sama dengan K1 per K3 A1 pangkat M per A3 pangkat M B1 pangkat N per B3 pangkat N. Nah, otomatis kan nilai K-nya kan mati. K-nya bisa kita K1 sama K3 kan nilainya sama, maka dia 1 kan begitu. Berarti yang tersisa adalah V1 per V3 A1 per A3 B1 per B3. Nah, jadi dari situ nanti bisa kita cari ya, kita cari rumus kita cari M dan N-nya. Nah, M dan N-nya. Nah, nanti bisa kita cari M dan N-nya. Nah, jadi cara untuk membandingkannya ya, itu juga ada ketentuannya. Nah, cara untuk membandingkannya supaya dapat nilai M yang di sini, maka kita harus mencari konsentrasi dari ZB yang sama ya, dari ZB yang sama, supaya ini nilainya 1 juga. Setelah dibagikan nanti nilainya 1. Nah, jadi ya kita buat ya langsung, misalkan V1, kalau misalkan kita mencari M, maka di sini harus sama. Maka kita ambil yang pertama dan yang kedua ya untuk mencari nilai M. Berarti V1 ya, kita pakai rumus ini, V1 per V2 berarti 20 per 180 sama dengan K1 per K2. Nilainya sama ya, K-nya berarti kita coret karena nilainya 1. Kemudian A dipangkatkan dengan M. A-nya berarti 0,1 per 0,3 pangkat M. Nah, dikali B berarti 0,05 per 0,05 dipangkatkan dengan N. Nah, karena nilainya sama berarti dicoret 0,05 ya, dicoret karena nilainya 1. Maka nanti di sini adalah 0,1 per 0,3 pangkat M sama dengan 20 per 180.
maka di sini nanti dapat nilainya 1/3 pangkat M sama dengan 1/9. Maka dapatlah nilai M-nya sama dengan 2. Demikian juga cara untuk mencari orde N. Ya, orde N itu dia adalah dengan cara melihat konsentrasi di zat di zat A yang sama. Berarti kita pakai 1 dan 3. Berarti di sini nanti pangkat N, di sini kita coret. Ini berarti 0,05 per 0,20 itu sama dengan 1/4. Ini sama dengan 1/16. Berarti 1/4 pangkat N sama dengan 1/16, N-nya sama dengan 2 gitu ya. Nah, oke. Oke. Nah, untuk selanjutnya yaitu coba lihat yang nomor 2. Nah, yang nomor 2 caranya ya itu yang ditanya adalah persamaan laju reaksi. Nah, kalau persamaan laju reaksi nanti tinggal kita cari juga, kita cari ordenya ya. Nanti langsung kita masukkan ke persamaannya V sama dengan K dikali kita masukkan ordenya ya. Itu kalau dia di persamaan laju reaksi ya. Nah, untuk yang D itu dia adalah yang ditanya adalah kita masuk ke yang E saja dulu ya. Yang E itu untuk persamaan laju reaksinya ya. Persamaan laju reaksinya, nah itu dia bisa dicari ya juga ya, sama caranya dengan cara membandingkan konsentrasi ya, konsentrasi masing-masing zat P dan zat Q gitu ya. Nah, oke. Mungkin itu saja ya dulu materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Nah, jadi minggu depan akan kita lanjut untuk bagaimana menentukan orde reaksi. Tetapi dia di sini dari waktu ya. Kalau yang tadi kan dia yang diketahui adalah V konsentrasi, V laju reaksi. Nah, gimana kalau misalkan dia di sini waktunya saja yang diketahui? Waktu, kemudian nanti akan kita pelajari juga bagaimana jikalau dia nanti ada satu kecepatan reaksi yang tidak diketahui, tetapi kita disuruh menentukan orde reaksinya. Oke, ini akan kita lanjutkan minggu depan ya. Dan juga kita akan pelajari tentang orde reaksi 0, 1 dan 2. Oke, demikianlah materi kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.